Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah jaringan nirkabel. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Oke, melanjutkan dari materi yang kemarin. Ya, jadi kalau kemarin sudah ada sedikit pengantar juga tentang gelombang. Ya, kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang gelombang elektromagnetik. Ya, tapi kita langsung ke lebih spesifik lagi. Kali ini kita nanti membahas tentang polarisasi, kemudian spektrum elektromagnet, frekuensi, sampai nanti ke line of sight ya, ataupun juga Fresnel zone. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama kita membahas masalah polarisasi. Jadi kenapa kok kita membahas tentang gelombang ini? Jadi memang kok hubungannya dengan fisika, memang benar. Jadi untuk mempelajari nanti juga di lapangan tentang jaringan wireless ini nanti kita juga perlu tahu ya, kita juga perlu tahu nanti gelombang itu seperti apa sifat-sifatnya. Kemudian sebetulnya ketika frekuensi itu di rentang berapa, nanti sifat gelombangnya seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi kita juga perlu tahu juga tidak hanya sekedar nanti antena ya, tapi juga gelombang elektromagnetiknya itu sifat-sifatnya juga kita harus tahu. Berapa panjang gelombangnya, kemudian misal frekuensi di 2,4 dengan 5,2 itu bedanya apa sih nanti? Keunggulan, kelebihannya seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita membahas masalah polarisasi. Ya, polarisasi sendiri, ya polarisasi itu kenapa kok sangat penting? Jadi ini merupakan salah satu hal yang untuk menentukan kualitas gelombang, ya itu adalah polarisasi. Jadi kalau polarisasi di sini nanti jadi arah vektor dari medan listriknya. Nah, jadi kalau bisa digambarkan arah gelombangnya itu nanti seperti apa sih? Itu adalah polarisasi. Ya, jadi ada yang vertikal, ada yang naik turun, mungkin ada yang horizontal. Ya, jadi polarisasi nanti masing-masing gelombang itu akan berbeda-beda. Juga nanti ketika kita misal pasang anten dipol ataupun anten grid, anten omni. Nah, itu maka kita juga harus tahu juga antena omni itu nanti polarisasinya nanti seperti apa sih? Ya. Kemudian arah propagasinya seperti apa? Nah, itu yang dinamakan polarisasi. Oke, ini merupakan arah propagasi ya. Jadi di sini komponen medan listrik dan medan magnet itu sebuah gelombang elektromagnet, maka polarisasinya ini bisa ke atas ke bawah ataupun bisa ke samping. Nah, ini nanti yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya ada spektrum elektromagnetik ya. Spektrum elektromagnetik itu kalau bisa disebut itu wilayah frekuensi dan panjang gelombang ya. Jadi apa spektrum elektromagnetik? Ya wilayah frekuensi dan panjang gelombang. Misal di cahaya yang tampak itu kira-kira frekuensinya itu di 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz ya. Dan 3,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi kira-kira panjang gelombangnya itu 400 nanometer ya. Panjang gelombangnya 400 nanometer kecil sampai dengan 800 nanometer. Kemudian kita juga sering kali terkena gelombang spektrum elektromagnetik, yaitu gelombang arus bolak-balik ya listrik di rentang frekuensi itu 50 sampai 60 Hz. Ya, jadi kalau kita kena setrum, maka kenapa kok tubuh kita bergetar? Ya, jadi kalau voltasenya kecil kita masih akan kerasa sedut, tapi kalau sudah besar biasanya kan kita akan kayak getar ya.
bergetar karena tersetrum itu ya pasti nah seperti itu, ya. Kemudian ada gelombang radio atau gelombang ultraviolet itu pada frekuensi tinggi, ada inframerah juga, ada radiasi kayak rongsen X-ray itu, eee, gelombangnya bisa dibuat untuk radiasi, ya bisa menembus, nah bisa menembus, kulit kita. Kemudian banyak lain ya, gelombang FM, nah itu kan juga ada radio radio ya, radio FM, seperti itu. Jadi gelombang itu nanti bagaimana apa, kok bisa nanti ada muncul gelombang, ya. Jadi di mana gelombangnya nanti dibangkitkan dengan memasukkan arus bolak-balik ke antena. Nah, jadi kalau misal air itu ada gelombang dipicu misal ada apa, lemparan batu dan sebagainya, maka ketika antena antena kenapa kok bisa mengeluarkan gelombang? Yaitu dia dibangkitkan, dipicu dengan memasukkan arus bolak-balik ke antena. Nah, itu nanti seperti antena itu bisa membuat ya getaran lah ya istilahnya, getaran di frekuensi, tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita berbicara tentang radio, ya misal radio FM yang menggunakan frekuensi sekitar 100 MHz di antara radio dengan cahaya inframerah, kita akan menemukan sebuah wilayah gelombang mikro atau microwave ya, yang mempunyai frekuensi itu sekitar 1 GHz sampai 300 GHz ya. Jadi apa, ini frekuensinya besar dan panjang gelombangnya ya dari 30 senti sampai 1 milimeter. Ini gelombang microwave biasanya sering dipakai ya, sering dipakai di kayak oven ya, oven microwave listrik itu yang buat manasi makanan. Nah, itu sebenarnya berasal dari gelombang, ya gelombang elektromagnetik, seperti itu. Kemudian, eee, kita membahas ini. Nah, ini gambar di sini terlihat ya, area di mana gelombang radio, kemudian microwave, infrared, nah itu sudah ada dipetakan, misal radio dari 10⁻⁴ sampai 10⁻8 atau pangkat 9, nah di sini ada gelombang microwave, ada infrared, kemudian, eee, cahaya yang tampak itu gelombangnya ada di sekitar sini, ada ultraviolet, ada X-ray, ada gamma, itu yang paling tinggi juga. Nah, kalau frekuensi yang paling menarik untuk kita, apa, biasanya kita temui itu di frekuensi 2,4 ya, 2,400 sampai 2495 GHz, itu digunakan oleh standar radio 802.11b dan 802.11g. Nah, ini yang panjang gelombangnya itu di 12,5. Nah, ini harusnya kalau kemarin kalian ngerjakan, ketemunya panjang gelombangnya kalau di 2,4 itu 12,5 ya. Sama nanti yang di 5, ya 5,5 atau 5,4, 5,2 itu di frekuensi 5,15 sampai 5,8, itu panjang gelombang frekuensinya sekitar 5 sampai 6 sentian. Nah, harusnya jawabannya itu. Iya iya, silakan dicek kembali nanti betul atau salahnya. Nah, ini kalau standar ini free ya, jadi gelombang ini tidak perlu izin karena sudah terlisensi. Beda lagi nanti kalau kita memakai gelombang radio FM itu kita harus izin ya. Itu ada perizinan, kemudian juga ada, biaya pajaknya untuk gelombang tersebut. Oke, selanjutnya, kita akan bahas masalah bandwidth ya. Bandwidth di sini sering kita jumpai atau sering kita dengar juga ya, wah bandwidth-nya berapa? Identik dengan kecepatan. Nah, jadi bandwidth di sini adalah ukuran dari sebuah wilayah atau lebar atau, daerah frekuensi ya. Bandwidth kalau di gelombang ini dia lebar frekuensinya berapa. Nah, jika lebar frekuensi yang digunakan oleh sebuah alat itu misal 2,4 giga sampai 2,48 giga, maka bandwidth yang digunakan
ya adalah 0,08 giga atau lebih kita sering, sebutkan sebagai 80 megahertz. Nah, itu jadi bandwidth di sini ibaratkan jalan tol. Ya, lebar jalan itu semakin nanti dia memiliki apa, lebar frekuensi yang besar, maka data yang bisa dilewati juga bisa banyak. Nah, seperti itu. Karena erat hubungannya, maka misal gini, eee, kita kecepatan data ya, misal sambungan internet saya itu mempunyai kecepatan 1 Mbps, ya bandwidth-nya 1 megabit per second. Artinya internet yang dapat jadi di frekuensi kita itu dia dapat mengirimkan data pada kecepatan 1 mega, ya 1 megabit per second-nya, per detiknya. Nah, seperti itu. Itu bandwidth. Maka ketika kita pakai, WiFi itu juga ada bandwidth maksimal itu berapa, karena lebar data kayak di access point itu juga dia tidak bisa di-up, juga tidak bisa, ya karena dia sudah memiliki batas maksimalnya. Tapi ketika nanti banyak orang yang pakai, kenapa kok lemot? Ya datanya yang dipakai juga banyak, ya yang dikirimkan juga banyak, kemudian jalurnya ya cuma seperti itu, ya maka ya arusnya itu harus gantian. Nah, maka kenapa kok ketika banyak yang pakai akhirnya lemot atau yang sharing bandwidth dan lain sebagainya itu seperti itu. Kemudian ada frekuensi dan kanal, ya frekuensi. Di sini frekuensi kalau kita lebih dekat lagi, membahasnya misal di frekuensi 2,4 ya yang digunakan di 802.11b. Jadi spektrum di 2,4 itu dibagi banyak kanal. Kalau kalian pernah setting access point ya. Jadi kanal itu biasa kalau kita di access point ada channel ya, channel 1 ya sampai berapa, ada yang 11, ada yang 12. Nah, itu sebenarnya, itu pembagian, kanalnya ya. Jadi bahwa, biasanya kalau di frekuensi 2,4 itu lebar kanalnya yaitu 22 megahertz ya. Tapi nanti di antar kanal itu ada beda 5 hertz. Jadi misal seperti ini ya, channel yang pertama atau kanal yang pertama itu di 2412. Kanal kedua frekuensinya di 2417. Nah, ya, ini ada beda, 5 ya, 5 mega. Kemudian di channel ketiga itu ada 242 ya, sampai nanti di channel 14, oh ya 14 biasanya, ya, seperti itu. Oke, jadi kenapa kok ada channelnya ya, terkadang kalau ketika di sekitar kita tuh banyak sekali, frekuensi yang sama, itu nanti akan kita bahas juga nanti ada namanya interferensi. Jadi gelombang yang sama itu ketika bertabrakan, yaitu bisa saling menguatkan, tapi juga bisa saling melemahkan juga, ya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya perilaku gelombang, ya, jadi ada perilaku gelombang radio. Jadi gelombang radio itu memiliki beberapa aturan, ya. Jadi ketika kita merencanakan pertama kali kita mau bikin access point ataupun kita mau bikin sebuah jaringan, nirkabel, kita harus tahu perilaku gelombang radio. Yang pertama, semakin panjang gelombang, semakin jauh gelombang radio merambat. Oke, nanti saya jelaskan dulu. Yang kedua, semakin panjang gelombang, semakin mudah gelombang melalui atau mengitari penghalang. Perilaku yang ketiga, semakin pendek panjang gelombang, maka semakin banyak data yang dapat dikirim. Nah, aturan ini merupakan simplifikasi ya dari perilaku gelombang secara umum. Jadi, ini rangkuman dasar, dari secara umum
itu kita bisa merangkum perilaku yang bisa kita ingat dengan mudah. 3 ini. Jadi yang satu tadi apa, semakin panjang gelombang, semakin jauh gelombang radio itu merambat, ya. Kalau semakin panjang gelombang, semakin mudah gelombang itu melalui atau mengitari halangan. Yang ketiga, semakin pendek panjang gelombang, semakin banyak data yang dapat dikirim. Nah, jadi gelombang panjang ini, kenapa kok panjang gelombang bisa menjalar lebih jauh? Jadi ini, panjang gelombang yang lebih panjang, ya, yang kemarin panjang gelombang, ya, sudah tahu kan panjang gelombang itu yang seperti apa, ya, coba cek lagi kalau misal, lupa panjang gelombang itu yang seperti apa sih, ya, itu coba cek lagi panjang gelombang, itu dia bisa menjalar lebih jauh daripada gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. Seperti halnya misal, radio FM, ya, gelombang FM itu bandingan jarak pancar FM di wilayah misal 88 MHz dengan wilayah, 108 MHz. Pemancar dengan frekuensi yang lebih rendah cenderung untuk dapat mencapai jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan pemancar dengan frekuensi yang tinggi pada daya yang sama, ya seperti itu. Jadi kalau misal, saya misal punya radio di frekuensi 88 MHz. Kemudian si B punya di frekuensi 108 MHz. Itu akan lebih, jauh jangkauannya itu di 88 MHz, ya. Misal contohnya kalau misal dari Ponorogo, ya, 80 MHz itu bisa sampai, misal Kota Madiun, yang 108 ini dari Ponorogo mungkin hanya sampai Pagotan. Nah, seperti itu, gambarannya. Kemudian panjang gelombang itu lebih mudah melewati penghalang, ya, lebih mudah melewati penghalang. Jadi sebuah gelombang air panjang gelombangnya itu 5 meter. Misal ada ombak, ada gelombang air, ya, yang panjang gelombangnya 5 meter. Itu tidak akan dihentikan oleh sepotong kayu yang panjangnya hanya misal 5 milimeter atau hanya 1 meter, ya. Jika ada kayu yang, panjangnya 50 meter, nah, misalnya kapal, maka potongan kayu tersebut akan terbawa oleh gelombang tersebut, ya, karena gelombangnya besar, ketika ada penghalangnya juga besar, mungkin dia juga akan ikut terbawa arusnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian karena panjang gelombang itu besar, ibaratkan panjang gelombangnya itu 5 meter, itu dia pasti akan lebih jauh kan, gelombangnya itu bisa bertahan daripada misal kita membuat sebuah gelombang kecil, ya. Kita membuat pusat gelombang dengan misal, batu kecil yang hanya cuma beberapa mili, itu gelombangnya paling hanya beberapa meter. Tapi ketika kita membuat sebuah gelombang besar, ya, itu jarak yang ditempuh gelombang itu juga akan semakin, jauh. Nah, seperti itu. Kemudian gelombang panjang tadi lebih mudah melewati penghalang, contohnya ya tadi radio FM itu juga di frekuensi 88 sampai 108 itu dapat menembus bangunan, kemudian berbagai penghalang lebih mudah, ya misal beton dan lain sebagainya, dibandingkan misal dengan, gelombang HP ya, yang GSM ya, yang GSM itu yang bekerja pada frekuensi 900 MHz sampai 1800 dan akan lebih sukar untuk menembus bangunan itu yang gelombang itu. Atau lagi misal gelombang, WiFi ya, WiFi yang access point itu yang di 2,4 giga itu juga tidak sebagus gelombang FM menembusnya. Nah, jadi gelombang yang 2,4 itu paling ketemu tembok, ketemu kaca, ketemu beton sudah sinyalnya drop, ya seperti itu. Beda dengan, radio FM dia juga jauh, dia juga
sinyalnya lebih bisa menembus, penghalang-penghalang tersebut. Kemudian gelombang yang pendek dapat membawa data lebih banyak. Nah, ini jadi semakin gelombang itu cepat ya, jadi gelombang pendek itu semakin cepat gelombang itu berayun atau bergetar, semakin banyak informasi yang dapat dibawa, ya. Oke, materi selanjutnya kita ke absorpsi ya atau penyerapan. Nah, gelombang sendiri itu juga ada penyerapannya ya. Gelombang itu bisa diserap oleh beberapa apa namanya material ya. Ketika kita misal kenapa kok ketika hujan sinyalnya jadi jelek ya. Ya karena ada partikel air atau material air. Ya air itu juga sifatnya menyerap. Jadi di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada 2 material utama itu yang menjadi penyerap ya. Yang banyak itu adalah yang pertama metal. Jadi elektron bergerak bebas yang di metal itu sebetulnya akan menyerap energi dari gelombang yang lewat. Ya metal itu akan menyerap gelombang yang lewat atau yang menghantam di metal tersebut. Kemudian air, gelombang mikro itu akan menyebabkan molekul air bergetar. Nah, yang pada prosesnya akan mengambil sebagian energi dari gelombang tersebut. Ya, dia diserap di air dan airnya menjadi itu menyebabkan molekul air bergetar, tapi dia juga menyebabkan penyerapan juga, nanti melemahkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian juga tembok. Ya, tembok itu juga bisa menyerap ya. Kemudian pohon, ataupun kayu itu juga menyerap, tapi juga karena di dalamnya itu juga mengandung molekul-molekul air ya. Jadi kayu yang misal gini, pohon yang hidup, yang rindang, yang ada daunnya dan sebagainya, itu akan berbeda dengan misal pohon yang sudah tua, misal sudah lapuk, sudah mati, itu tinggal dahannya saja, berbeda itu juga akan ya lebih tidak menyerap banyak. Tapi ketika pohon itu masih, segar ya, itu masih istilahnya, rindang, itu daya serapnya tuh tinggi. Berbeda dengan pohon atau kayu tua yang kering itu tadi istilahnya lebih transparan, ya lebih transparan terhadap gelombang, atau gelombang tidak begitu diserap oleh, material tersebut. Kemudian ada juga plastik, ya plastik itu sebenarnya juga bisa menyerap gelombang, tapi tergantung juga nanti, material plastik tersebut kayak kerapatan, kepadatan, karena di beberapa bahan bahan di antena, kemudian kayak di pemancar itu kalau kalian lihat tower, kemudian ataupun yang sekarang, akses point yang outdoor itu antenanya sebenarnya di dalam, itu kan casing-nya tuh yang plastik. Nah, itu juga material tidak sembarangan plastik digunakan, tidak. Ya, itu sudah plastik yang sudah didesain khusus supaya Supaya getaran gelombangnya dari antena itu tidak terserap atau tidak terganggu oleh adanya, plastik tersebut, seperti itu. Kemudian seperti halnya ketika ada nama plastik, ketika kita masukkan plastik microwave ya, itu kan sekarang sudah banyak sekali plastik-plastik kayak mikai itu yang buat makanan, wah dia ada tulisan microwave, berarti dia bisa dimasukkan ke microwave. Kalau misal ada plastik dimasukkan wadah makanan dimasukkan ke microwave dan dia panas, ya maka sebenarnya plastik itu, ya sebenarnya tidak cocok ya, jelek digunakan di oven karena dia menyerap energi microwave dan sebaiknya jangan digunakan karena itu, pasti nanti akan meleleh dan lain sebagainya karena dia menyerap energi itu. Oke, kemudian, terakhir juga
berbicara tentang air tadi, manusia pun sebenarnya juga termasuk yaitu bisa menyerap, gelombang karena manusia terdiri ya 90% lebih itu juga air, ya darah itu kan air. Nah, itu juga harus kita perhatikan juga ketika kita set up, misal akses point di indoor atau di tempat keramaian, kita harus menempatkannya di seperti apa, ya. Jangan sampai menempatkannya misal di bawah meja. Nah, itu sebenarnya kan juga, tidak bagus juga nantinya. Nah, itu harus difikirkan. Oke, materi selanjutnya yaitu refleksi atau pantulan. Seperti halnya gelombang elektromagnet, elektromagnet pun juga memiliki pantulan ya. Dia juga memantul di permukaan dengan sudut sinyal yang dipantulkan, ya. Jadi efeknya multipart ini, nah seperti gambar bisa dilihat. Jadi ketika dia datangnya dari mana, maka pantulannya juga seperti seperti itu. Nah, ini ada yang di bidang datar, misal dari sudut theta ini, ya maka dia nanti mantulnya juga ke sini. Kalau misal dari atas, ya dia akan berbalik ulang juga, ya seperti itu. Atau dipantulkan di sudut yang melengkung ini atau di parabola, nanti mantulnya juga akan seperti ini pantulannya. Ya, dia mengumpul jadi satu. Jadi kenapa kok ada antena parabola? Parabola itu sebenarnya memantulkan antenanya ada di tengah-tengahnya itu sebetulnya. Nah, tengah-tengahnya itu dia bisa menembakkan ke parabola, kemudian mengirimkan lagi dan juga sama yang dari arah sebaliknya ditembakkan ketika kena parabola dia dipantulkan lagi ke pusat dari antena tadi. Jadi kita harus, polarisasi gelombang itu juga ada efeknya. Jadi gelombang dengan polarisasi yang berbeda pada umumnya akan dipantulkan secara berbeda juga. Nah, jadi tergantung nanti gelombangnya juga. Oke, selanjutnya adalah difraksi, ya. Difraksi ini, pembelokan dari gelombang pada saat menabrak sebuah objek. Hal ini merupakan efek dari gelombang akan mengitari, bagian dari benda tersebut, ya. Seperti halnya ini ada contohnya. Jadi ketika, gelombang ini misal ada sebuah tembok, ya ini menabrak sebuah tembok, maka ketika ada celah-celah itu, maka gelombang itu akan dipantulkan lagi. Jadi ini ada gelombangnya, ya gelombang ini nabrak ke tembok ini, dia akan pantulannya sesuai juga dengan ini lagi. Nah, jadi jadinya dia nggak jadi lurus kembali, tapi keluarnya jadinya seperti ini. Ya, ini namanya difraksi melalui celah sempit. Kemudian ada juga yang difraksi melalui puncak gunung, ya. Jadi ketika kita arahkan karena ini karena terhalang oleh gunung, ya. Jadi kita bisa arahkan ini ke atas. Nah, ketika dia kena penghalang atau di puncak gunung ini, pasti nanti ada juga pantulan-pantulan yang akan mengarah ke bawah sudut seperti ini. Nah, jadi ini nanti juga bisa arahkan ke atas juga, nah seperti ini. Oke. Jadi perlu dicatat bahwa difraksi akan membebani daya sebenarnya, daya energi dari gelombang yang, terdifraksi karena ia sangat jauh lebih kecil dari, kekuatan dari gelombang asalnya, ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa memanfaatkan difraksi itu untuk mengambil celah ya, istilahnya gini, ketika di perkotaan itu ada, kayak gedung-gedung besar, gedung-gedung bertingkat tinggi. Nah, maka kita bisa memanfaatkan itu ketika kita mau menembak tapi terhalang oleh gedung, ya kita harus tembakkan ke arah sebelahnya, mungkin sebelahnya kalau ada gedung lagi, maka kita pantulkan lewat, gedung yang di sebelahnya lagi. Nah, itu juga bisa seperti itu. Oke.
Yang selanjutnya yaitu interferensi. Ya, jadi interferensi itu gangguan-gangguan ya. Tapi gangguan di sini yang ada 2 macam ya. Gangguan yang sifatnya konstruktif, ada yang gangguan sifatnya destruktif ya. Jadi gangguan itu bisa terjadi dengan adanya sinyal lain juga. Jadi nih, kalau di gelombang itu 1+1 belum tentu hasilnya 2 ya. Bisa jadi kadang-kadang 1+1 itu jadinya 0. Nah, seperti ini. Jadi gelombang ini misal ini ada gelombang, kemudian tambah seperti gelombang yang sama agak lemah, maka jadinya seperti ini. Tapi ada lagi satu lagi gelombang, nah ditambahkan gelombang yang berbeda nih, ya. Gelombang dengan arah yang berbeda, ini bisa jadi saling melemahkan ini, ya. Ini bertabrakan akhirnya jadi nggak ada, melemahkan. Jadi ada interferensi konstruktif, konstruktif itu berarti yang tambah menguatkan, tapi yang melemahkan ini yang destruktif. Seperti itu. Kemudian ini contoh dari interferensi ini, misal di dalam gedung itu semua kita punya banyak akses point ya, akses point ketika kita tidak atur channel-nya, ya kemudian channel itu bertabrakan. Nah, itu bisa jadi ada, interferensi. Kenapa kok sinyal kita lemah atau kenapa kok sampai mungkin cuma 10 meter atau 20 meter kok sudah tidak bisa, tidak bisa nyambung lagi, padahal jangkauannya sebenarnya tidak terlalu jauh. Itu juga bisa terjadi karena mungkin ada sinyal-sinyal lain ya, sinyal selain lain yang ada di sekitar situ yang akhirnya melemahkan gelombang, yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah line of sight ya. Istilah line of sight ini, biasa kita sebut LOS ya, LOS. Itu mudahnya ketika kita mau point to point ya. Kita bisa melihat titik A dari titik B ataupun sebaliknya ya. Dari titik A itu kita bisa melihat titik B. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita manjat, pohon kelapa, bisa melihat menaranya Unida atau bisa melihat, lantai 5-nya Unida, maka itu kita sudah mempunyai line of sight yang bagus ya. Berarti kita bisa saling pandang ini baik tidak ada halangan. Tapi ketika kita padahal, kita mau melihat menara Masjid Gontor ya, padahal menara Masjid Gontor itu tinggi. Tapi ketika dari jauh kenapa kok tidak bisa terlihat? Karena kita cuma berdiri kehalang pohon, kehalang rumah. Tapi ketika kita coba naik ya, misal naik, pohon kelapa langsung kelihatan. Nah, itu kita berarti memiliki line of sight. Maka ketika kita mau, bikin point to point, ya kita ketika pointing harus kita harus, kita punya LOS enggak ya, antar titik itu. Kita harus pastikan itu. Nah, kalau saya dulu caranya gimana, bisa pakai laser ya. Dulu saya pernah, bikin point to point tuh dari kampus UIN ya, UIN yang di Malang kemudian sampai yang di tempatnya agak tinggi ya, namanya Klandungan ya, Klandungan itu memang agak tinggi. Itu akhirnya bisa ya, naik ke lantai atas, di UIN juga ada tower. Ya, kemudian di Kelandungan tuh juga ada bangunan yang lebih tinggi lagi juga. Itu kira-kira gimana, bisa nggak? Ya kita coba pakai naik ke atas genteng, ya ternyata, oh bisa bisa lihat, oh kalau bisa lihat berarti tapi, oh kok kayak ada ketutupan masih kurang dikit lagi. Sebenarnya ya itu kita bisa pakai laser kita arahkan ke sana. Nah, itu juga bisa, seperti itu. Oke, ini ada, setelah itu nanti kita bahas
masalah Fresnel zone ya, hubungannya lagi dengan apa itu namanya line of sight tadi, kita bahas namanya Fresnel zone. Apa sih teori singkat dari Fresnel zone itu? Ya, Fresnel itu sebenarnya cukup kompleks ya. Tapi ketika Fresnel zone ini adalah area yang radius yang bisa masih tercover oleh gelombang antena tersebut ya. Ini Fresnelnya seperti ini gambarannya. Ini yang garis putus-putus ini adalah line of sight-nya ya. Kemudian ada ini yang elips ini adalah area atau radius gelombang yang terpapar ya. Jadi kalau misal kita pakai antena omni ya, pakai omnidireksional gitu, gelombangnya nanti ada namanya radiusnya berapa. Nah, ini kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung nanti dengan kita memakai frekuensi berapa, kemudian jaraknya, itu nanti kita bisa mendapatkan area yang bisa tercover oleh sinyal tersebut atau bisa tercover oleh gelombang tersebut itu berapa meter kira-kira. Nah, itu yang nanti kita bisa istilahnya ketika misal kita tidak memiliki line of sight yang bagus, maka setidaknya kita bisa ambil, oh nanti di sini masih kena, misal masih dapat sinyalnya, nah seperti itu. Nah, seperti ini kan ada obstacle ya, ada halangannya. Nah, ini gelombang yang bawah ini ternyata Fresnel yang di bawah ini terhambat oleh gunung ini. Nah, maka kita bisa mengambil yang di atasnya. Seperti itu. Jadi untuk nanti ketika kita bikin towernya harus berapa tinggi. Nah, itu ada hitung-hitungannya biar nanti kita mendapatkan Fresnel zone yang bagus. Nah, itu seperti apa sih? Nah, jadi rumusnya ada ini ya. Rumus untuk menghitung dari Fresnel zone sendiri itu adalah R sama dengan 17,31 ya kali square ya, SQRT ini tahu kan akar ya, akar dari D1 kali D2 dibagi frekuensi kali D ya. R itu apa sih? R itu adalah jari-jari dari zona tadi ya, dalam meter, satuannya meter. Kemudian D1 dan D2 itu adalah jarak dari penghalang ke kedua ujung. Jadi ketika misal nanti ada penghalang di mana, maka jaraknya yang dari titik A ke penghalang itu D1, kemudian dari titik B ke penghalang itu D2 ya. Kemudian F sendiri adalah frekuensi radio yang kita pakai. Misal antena kita pakai yang 2,4 ya. Ya, itu yang kita masukkan. Nanti ukurannya dalam megahertz ya. Jadi kalau misal frekuensinya 2,4 giga ya kita jadikan mega. Seperti itu. Kemudian D sendiri adalah jaraknya ya. Jaraknya dari titik A ke titik B itu adalah D, diameternya. Diameter atau jarak dari titik A ke titik B-nya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi coba kita hitung Fresnel zone. Yang pertama di tengah sambungan wireless yang panjangnya itu 2 km. Jadi dari titik A ke titik B itu ada 2 km. Kemudian frekuensi yang kita gunakan yaitu 2,437 GHz. Ya, kanal 6 ini. 2,437 itu di kanal 6. Perhitungannya gimana? 17 ya, 17,31 akar kali ini 1000 kali 1000 ya. Jadi kalau misal tidak ada penghalang ya kita bagi 2 jadi 1 di 2 itu tadi 2 kilo berarti ini 1000 meter kali 1000 dijadikan meter ya. Kemudian dibagi 2437 karena 2,437 giga maka dijadikan mega. Kemudian dikalikan 2000 meter.
ya. Maka didapatkan area jari-jari zonnya adalah 7,84 meter. Jadi kita asumsikan, jika diasumsikan kedua tower itu di kedua ujungnya, ya, tingginya itu 10 meter, ya. Tinggi dari antena kita ditaruh di tower itu 10 meter, maka Fresnel zone yang pertama akan berada sekitar 2,16 di atas tanah, ya. Jadi di atas permukaan tanah itu masih di apa, 2,6 meter itu sinyalnya masih ada. Nah, mulai ada di situ. Jadi kalau di bawah 2,6 itu sudah nggak ada, ya sudah mulai melemah, hilang itu. Oke, kemudian berapa ketinggian bangunan pada titik tersebut? Jika 60% dari Fresnel zone yang pertama harus bebas hambatan, ya, maka bisa kita tambahkan, ya bisa kita kalikan 0,6. Jadi kalau misal 60% dari Fresnel zone itu harus bebas hambatan, maka itu nanti ditinggikan lagi, ya. Jadi ditambah dikalikan persentase tadi, ya, dengan 0,6 kali 17,31 square, 1000 kali 1000 bagi 2.437 kali 2000, hasilnya 4,7 meter, ya, seperti itu. Jadi bagikan hasil di atas ke 10 meter tadi, kita dapat melihat bahwa sebuah bangunan dengan ketinggian 5,3 meter di tengah sambungan itu akan memblok sampai 40% dari Fresnel zone yang pertama. Nah, yang bisanya dapat hal ini biasanya dapat diterima, tapi untuk memperbaiki kondisi sambungan, kita perlu menaikkan antena lebih tinggi, ya, atau mengubah arah sambungan untuk menghindari penghalang. Ya, itu adalah teori Fresnel zone. Ya, ini yang penting, ini juga harus nanti banyak kita aplikasikan di lapangan, itu kita memakai ini. Seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, ya. Silakan kalau yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar, ya. Nanti saya akan jawab di sana, atau kalau nanti kita diskusi lagi, boleh nanti bisa di kelas atau bisa DM, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Untuk tugasnya bisa dicek di Classroom, ya. Untuk tugas untuk hari ini bisa cek di Classroom. Nanti kita akan praktikum, mungkin kita akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita coba nanti, kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita hanya biasa pakai akses point dan sambungan gitu, point to point, ya, di lapangan. Mungkin nanti akan saya tambahkan, kita juga bermain di frekuensi radio, tapi nanti untuk istilahnya mengambil data kayak satelit, ya, mengambil data citra gambar dari satelit itu lewat gelombang radio. Oke, nanti kita cek lagi di kelas. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.